Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Berikut presentasinya. Tes esai adalah metode evaluasi di mana peserta ujian atau peserta ujian diminta untuk memberikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan atau pernyataan dengan secara kompleks. Nah, pada tes esai ini, peserta ujian atau peserta didik diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya masing-masing. Berbeda dengan tes pilihan ganda, yang biasanya hanya meminta peserta didik untuk memilih jawaban yang benar dari pilihan yang telah disediakan. Tes esai ini menuntut peserta untuk menyusun jawaban mereka dalam bentuk tulisan. Supardi menjelaskan bahwa tes esai adalah bentuk pertanyaan yang menuntun peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain yang sejenis atau sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasanya sendiri. Di sini saya akan membahas cara membuat teks esai. Yang pertama, tentukan tujuan instrumen. Tentukan tujuan atau tujuan yang dicapai dengan menggunakan instrumen esai tersebut. Apakah Anda ingin mengukur pemahaman konsep, keterampilan, analisis, kemampuan, argumentasi, atau aspek lainnya dari siswa? Nah, yang kedua, pilih topik atau pokok bahasa. Pilih topik atau pokok bahasan yang relevan dengan tujuan instrumen dan sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Nah, yang ketiga, tetapkan format instrumen. Pilih format atau jenis esai yang sesuai dengan tujuan instrumen dan kebutuhan penilaian. Misalnya, apakah Anda ingin siswa menulis esai naratif, esai argumentatif, esai deskriptif, atau jenis esai lainnya? Yang keempat, tetapkan struktur esai. Tentukan struktur atau kerangka dasar untuk esai termasuk pendahuluan, badan esai, dan kesimpulan. Sesuaikan struktur dengan jenis esai dan kebutuhan penilaian. 5. Tetapkan kriteria penilaian. Tetapkan kriteria penilaian yang jelas dan terukur berdasarkan tujuan instrumen. Misalnya, kriteria penilaian dapat mencakup kejelasan argumen, penggunaan bukti atau contoh tata bahasa, ejaan, dan lainnya sebagainya. 6. Buat petunjuk penulisan. Sediakan petunjuk penulisan yang jelas dan rinci kepada siswa, termasuk topik esai, batas jumlah kata, format penulisan, dan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketujuh, buat soal atau paduan esai. Buat soal atau paduan esai yang relevan dengan topik yang telah ditetapkan. Pastikan soal tersebut dapat mendorong siswa untuk merespon dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Yang ke-8, uji coba instrumen. Uji coba instrumen esai dengan memberikan kepada sejumlah siswa sebagai teks uji evaluasi keefektifan instrumen berdasarkan respons siswa, tingkat kesulitan sosial, kejelasan instruksi, dan konsistensi penilaian. Yang ke-9, revisi dan koreksi. Lakukan revisi dan koreksi instrumen esai berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik dari siswa atau rekan sejawat. Pastikan instrumen tersebut telah memenuhi standar kualitas dan validitas yang diinginkan. Nah, yang 10 ada finalisasi instrumen. Setelah revisi dan koreksi selesai, finalisasi instrumen esai dan siapkan untuk digunakan dalam penilaian siswa sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ialah langkah-langkah pedoman penskoran pada pembuatan esai. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membaca dengan cermat. Baca setiap esai ataupun uraian dengan seksama untuk memahami isi, argumen, gagasan yang disampaikan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menetapkan kriteria penilaian.
Tetapkanlah kriteria penilaian yang jelas dan terukur sebelum membaca esai ataupun uraian tersebut. Misalnya, kriteria tersebut dapat mencakup kejelasan argumen, relevansi dan topik, keberagaman ide, kelancaran penulisan, tata bahasa, dan kebenaran fakta. Yang ketiga yaitu menilai substansi. Evaluasi substansi atau isi esai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Perhatikanlah kekuatan argumen, pemahaman materi, penggunaan bukti ataupun contoh, dan pemikiran kritis si siswa tersebut. Dan yang keempat yaitu menilai struktur dan kelancaran tinjauan, struktur keseluruhan dan kelancaran penulisan esai. Perhatikan apakah esai itu memiliki pendahuluan yang kuat, pengembangan ide yang koheren dan kesimpulan yang memadai. Dan yang kelima ialah tata bahasa dan ejaan. Perhatikan tata bahasa, ejaan dan gaya penulisan dan pastikan bebas dari kesalahan gramatikal dan ejaan yang signifikan. Yang keenam, memberikan umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan esai mereka. Kemudian berikan saran yang spesifik perbaikan di masa depan. Dan yang ketujuh, berikan skor atau penilaian berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Berikanlah skor atau penilaian yang sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang delapan, yaitu setelah memberikan skor atau penilaian, berikan juga umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, termasuk penjelasan tentang alasan dibalik skor atau penilaian yang diberikan. Cukup sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.